Nah, ada tangga itu tuh orang suka ngelihat di orang-orang di jalan kalau lewat, teman-temannya nyokap suka lihat sosok perempuan ini tuh duduk di tangga sini malam-malam. Itu dia suka nanya, Bu manggil nyokap kan Bu Endang kan. Bu Endang itu siapa sih suka duduk-duduk di malam-malam di situ kayak. Jadi mereka kayak kadang-kadang suka lihat juga sih. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Jumpa lagi kita di Horror Talk. Apa itu Horror Talk? Horror Talk adalah tempat di mana kalian bisa menceritakan pengalaman mistis kalian, hal-hal supranatural, hal-hal gaib dan sebagainya yang kalian alami sendiri. Gimana caranya supaya berada di Horror Talk? Cukup kirimkan aja DM direct message ke Instagram gue di Billy Christian Film. Kemudian kalian ceritakan pengalaman kalian seperti apa. Nanti gue akan memilih cerita kalian. Kalau gue suka ceritanya, gue akan mewawancarai kalian. Seperti sekarang ini gue nggak sendirian seperti biasa. Gue ditemani bersama dengan co-host gue yaitu Nia, Bun Bun. Halo semuanya. Dan juga ada bintang tamu kita, ada Kak Dula. Halo, salam kenal. Nah, terus kejadian unik ketika baru pindah ke rumah yang bokap itu, pintu kamar mandi kakak gue tuh suka tiba-tiba kebuka sendiri. Padahal itu ditutup rapat, dan itu selalu kejadian. Pintu kamar di kamarnya kakak gue selalu kejadian. Awalnya kita nganggep itu mungkin cuma angin, tapi kan secara sirkulasi udara itu anginnya nggak akan begitu kencang untuk buka pintu itu kan. Nah, akhirnya agak-agak setelah beberapa bulan kalau nggak salah tinggal di situ, kakak gue ini undang teman dia namanya adalah temannya, ini kayaknya nggak apa-apa ya disebutin ya, temannya Wanda, sahabatnya dia dulu pas SMA. Adiknya Wanda ini nih indigo, dia bisa lihat kan. Jadi posisinya gue tuh lagi main PS di ruang tamu, ini tiba-tiba kakak gue sama geng-geng ceweknya ini kayak teriak-teriak pecicilan gitu di kamar kan. Ini ada apa nih, berisik-berisik mereka siang-siang. Terus tiba-tiba mereka tuh kayak naik ke lantai atas, ke lantai 3. Mereka pecicilan, teriak-teriak, seru-seruan gitu naik ke lantai 3. Akhirnya setelah temannya pulang, kakak gue cerita, tadi adiknya si Wanda tiba-tiba ngelihat sosok perempuan itu tembus dari langit-langit masuk ke lemari kakak gue. Katanya perempuannya tuh sosoknya tinggi, baju putih dan rambutnya panjang, nutupin muka gitu kan. Akhirnya adiknya si Wanda bilang, setelah katanya dia terawang, sosok ini adalah namanya Sonia, dan dia adalah none Belanda, katanya sih dia none Belanda. Nah, dari situ besoknya lagi kalau nggak salah si adiknya Wanda itu datang ke rumah. Adiknya Wanda ini nih, nggak tahu deh, kakak gue kayaknya sama teman-temannya ini merencanakan suatu kayak penulisan kecil-kecilan dalam rumah kan. Akhirnya adiknya Wanda ini disuruh untuk komunikasi lah sama si sosok siapa? Sonia ini. Katanya setelah dia mau mencoba komunikasi, sosok Sonia itu muncul ketika sebelum maghrib, muncul katanya di depan, persis di lemari itu lagi, tapi mukanya tertutup. Adiknya Wanda tuh minta, katanya dia kontak batin, minta dibukain rambutnya, minta dilihat. Tapi katanya ketika si Sonia mendekat, si adiknya Wanda nih nggak kuat kan, tiba-tiba dia teriak tuh Kak, dia teriak, itu heboh banget itu semenjak pindah ke rumah itu kejadian heboh pertama itu. Dia teriak kayak kerasukan gitu, terus gue yang heboh langsung kasih tau ke sepupu-sepupu gue, boy ada yang kerasukan, terus pada naik, pada ngurusin, terus saking takutnya itu gue suruh sepupu gue untuk ngeliatin gue lagi mandi, gue minta ditemenin mandi di depan pintu kamar mandi, itu saking takutnya tuh. Nah kayak gitu-gitu, akhirnya kita kenal lah itu sosok Sonia, sampai sekarang tuh dia masih suka nampakin wujud di beberapa orang, bahkan di keluarga gue juga masih kayak gitu. Ada informasi yang kalian dapetin lagi gak tentang si Sonia? Entah dari anak indigonya atau siapa gitu? Enggak, jadi setelah kejadian kerasukan itu nyokap marahin ke gue untuk melarang adiknya Wanda itu datang lagi ke rumah. Karena menurut kita tuh pengen tinggal anteng-anteng aja gitu kan di rumah itu, nggak mau ada, kita nggak juga sampai yang cari tahu lebih lanjut, soalnya kayak menurut kita bakal
bakal musik ketenangan kita sendiri gitu. Nah, tapi sosok Sonia ini nih perlahan-lahan mau menampakkan diri ke termasuk ke gue di mimpi. Itu masing-masing tuh cara-caranya tuh beda-beda. Kayak kakak gue itu, oh ya, informasi yang didapatin dari adiknya Wanda, sosok Sonia ini suka sama kakak gue. Jadi dia tuh dianggap kayak anak, kakak gue tuh tidur tuh selalu kayak ngerasa rambutnya dielus. Kayak gitu. Kakak gue tuh, dia selalu ngerasain. Nah, terus kalau gue itu, yang unik adalah gini, gue waktu itu pas lagi puasa, gue tuh habis sahur, langsung tidur, ya kan? Langsung tidur. Nah, terus akhirnya setelah gue langsung tidur, gue tuh kayak mimpi, posisi gue tidur ada di kamar yang sama, posisinya sama, tapi gue tuh ngelihat sosok perempuan, semua badannya tuh rambut, dia duduk tuh kayak kepala itu ngeliatin ke arah gue gitu. Nah, di situ gue tuh kayak ngerasa ketindihan, ya kan? Nah, itu gue belum pernah itu ketindihan seumur hidup. Akhirnya gue cerita ke nyokap, mah sebelum habis sahur, tidur, kok ngelihat perempuan terus kayak dada tuh sesak gitu kan. Kata nyokap dengan simpelnya waktu itu, ya kamu sih nggak sholat subuh dulu kan, makanya ketindihan. Nah, simpelnya nyokap bilang gitu. Nggak taunya, next-nya, entah beberapa hari kemudiannya itu, gue ketindihan lagi di kamar. Jadi ketindihan di kamar tuh, pertama itu posisi gue tuh telentang ngadep langit-langit kan muka. Itu tuh gue ngeliat kayak ada gue awalnya tuh yang hari day pertama ketindihan itu yang gue ngadep langit-langit, itu gue tidur tuh kayak gue ngerasa ada yang nindihin gue dan tekan dada gue ini kan. Gue baca doa lah itu kan, ayat kursi waktu itu. Gue baca ayat kursi nggak mempan. Akhirnya gue setelah berhasil lepas diri, gue pindah ke kamar nyokap. Gue takut, gue ketok pintu kamar nyokap, bilang, mah ketindihan. Terus nyokap kaget, sampai nanya-nanya dulu, tengah malam tuh kita cerita. Besok-besoknya berulang kali gue ketindihan, sampai yang tadinya gue baca ayat kursi, gue ngomong jorok. Gara-gara gue udah kesel banget nih sama nih makhluk. Soalnya dia kayak nindih gue tuh kayak baca ayat kursi nggak mempan. Akhirnya gue ngomong jorok Kendari gitu kan. Bahasa Kendari gue ngomong jorok. Wah, akhirnya gue pindah lagi ke kamar nyokap. Nah, hari terakhir sebelum gue mimpiin Sonia, itu gue lihat sosok hitam tembus dari kamarnya nyokap. Itu tuh sosok hitam kayak kurus, terus tembus masuk langsung nindihin ini gue, karena gue kan tidurnya gini kan. Gue tindis ini, itu gue lihat tuh sosok hitam pertama di dalam mimpi ya. Tapi gue lihat diri gue dalam mimpi di kamar itu. Gue ditindih, terus pas ketika gue bangun, gue ngerasain cap tangan si sosok itu masih melekat banget. Nah, setelah dari ketindihan itu gue mimpi, Kak. Itu ada ada lukisan kayak anyaman gitu, bukan lukisan cat ya, tapi dari anyaman wall gitu. Itu lukisan bunga, itu favorit gue dari Ambon, dibawa ditempatin di samping tempat tidur. Di belakang lukisan itu ada celah bisa orang untuk duduk gitu loh, nyumpel sembunyi. Nah, di dalam mimpi, gue mimpi di balik lukisan anyaman itu ada sosok perempuan yang begini, dia begini. Terus gue pegang ininya, sudah hadap gini, sosoknya tuh cantik banget. Tapi gue lupa sekarang mukanya agak-agak buram. Setelah itu dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah penghuni rumah ini, dan dia ajak gue tur ke rumah bokap itu, diajak tur gue di dalam alam mimpi itu, gue diajak tur seolah-olah itu rumahnya dia. Di alam mimpi, rumah bokap gue itu persis seperti di kejadian di alam nyata, tapi agak-agak sedikit ada perubahan. Nah, situ dia memperkenalkan diri bahwa ini rumah gue, kata dia gitu. Nah, mungkin dia di situ gue langsung, mungkin sosok yang gue temuin adalah si Sonia itu. Soalnya pegawai bokap, dulu kan bokap ada buka usaha dan ada pegawainya itu tuh suka perempuan, dia suka buang pembalut di kamar mandi bawah lantai 1. Kamar mandinya itu persis di bawah tangga, kecil nyempil gitu kan. Pegawai ceweknya itu dia suka buang pembalut di dalam kamar mandi itu. Si cewek itu dimimpiin sama Sonia. Katanya dia didatengin cewek perempuan sosok cantik yang bilang bahwa siapapun yang kotorin kamar mandi gue akan bikin salah satu dari kalian sakit. Nah, dari itu pegawai itu cerita ke nyokap. Iya Bu, aku nggak sengaja buang pembalut. Nyokap malah marahin si pegawainya. Lah kamu ngapain buang pembalut di kamar mandi, kayak gitu-gitu lah.
Nah, jadi dia suka nampakin, Sonia tuh suka nampakin wujud langsung atau enggak lewat mimpi, kayak gitu. Oh ya, tadi gue habis video call. Gue minta yang ada. Jadi di lantai 2 itu untuk menghubung ke lantai 3 tuh rumah tangga itu ada bentuk kayak Z kan. Nah, itu tangga itu tuh cukup sering buat dia mundar-mandir si Sonia. Itu nyokap mimpi dia ngelihat sosok perempuan cantik lagi, pakai baju kayak blus tidur putih gitu, dia turun dari lantai 3, papasan di tangga sama nyokap, dia minta nasi. Ada nasi nggak? Kata dia gitu. Terus nyokap bilang gini, oh iya ada. Terus dianterin lah ke dapur bawah. Nah, nyokap bilang sama aku kan, itu nak berarti kita itu nggak boleh kosongin magic jar. Kapanpun tuh entah mau dimakan apa, magic jar itu harus ada sedikit nasi biar dia bisa makan. Kata nyokap gitu tadi. Nah, terus ada nih satu kejadian cukup mengerikan ya. Itu tuh kakak gue kan nikah 2 kali ya. Nah, suami dulu, ini waktu masih sama suami pertamanya ini nih bukan orang Kendari, cuman waktu itu dia ke Kendari, Sulawesi Tenggara untuk liburan di rumah bokap gua. Akhirnya waktu itu dia lagi main tuh sama teman-temannya kan. Lagi main sama teman-temannya, keluar jalan, pulangnya tuh sekitar jam 2-an atau jam 4, Bu, kalau nggak salah. Dia tuh tapi dia nggak bisa masuk dalam rumah, soalnya orang rumah semua udah tidur dan dia coba bangun kakak gue itu nggak bangun-bangun. Nah, si suami pertama kakak gue itu akhirnya duduk di lantai 1 tuh di tangga di dekat kamar mandi yang angker itu. Akhirnya dia lagi ngerokok katanya, tiba-tiba katanya ada gini. Ada yang ngerjain dia gitu kan, manggil. Dia noleh kanan kiri nggak ada. Dia gitu-gitu terus. Hari itu dia nggak ada penampakan. Beberapa hari kemudian, itu dia ngerokok lagi di lantai 2. Di lantai 2 tuh ada posisi jendela yang kalau kita lihat itu pemandangan, terus tapi di bawahnya itu ada atap dapur bawah, ya kan? Kebayang nggak, Kak? Jadi ada jendela, terus kalau kita lihat keluar tuh ada atap untuk ke dapur bawah. Nah, kata itu dia lagi tengah malam, dia lagi ngerokok, semua orang udah tidur, dia lagi ngerokok, tiba-tiba itu dia dengar suara yang itu lagi, itu kan. Terus pas dia noleh, itu katanya itu si Sonia, itu wujud perempuan, itu tuh dalam posisi duduk kayak ngesot, tapi nggak ngesot jalan ya, kayak duduk posisi ngesot gitu, lagi ngeliatin dia ngedongak gini. Terus suami pertama kakak gue tuh dia refleks buang puntung rokoknya tuh ke mukanya si sosok hantu itu, terus dia teriak ketakutan. Akhirnya nyokap bangun dan dia ceritalah ke nyokap. Nah, nggak selang lama, suami pertama kakak gue ini KDRT ke kakak gue. Ngerti nggak koneksinya? KDRT ke kakak gue. Sampai akhirnya kakak gue tuh ngalamin fisik biru-biru semua. Akhirnya kakak gue minta cerai dari dia. Nah, dari situ tuh kayak kita tuh mikir ada koneksi nih. Ini orang sebelum KDRT-in ke kakak gue, dia sempat dilihatin tuh sama si sosok itu. Soalnya si sosok Sonia ini nih, dia nggak akan pernah nampakin wujud secara sengaja iseng gitu tuh kalau orang itu mungkin nggak punya satu sisi negatif. Soalnya selama ini kalau dia ini tuh kayak cuman sekedar lewat papasan, tapi kalau sampai yang ditampakin iseng sampai beda hari gitu tuh, itu nggak pernah itu. Cuman ke sosok si suami pertama kakak gue doang itu. Nah, akhirnya situ kita mikir, ini jangan si sosok Sonia bener sayang banget sama kakak gue, jadi dia kayak protect. Nggak suka juga dia sama suami pertama kakak gue gitu kan. Kita sih kayak koneksiin gitu. Biasanya teman-teman nyokap kalau lewat depan rumah, dari depan rumah, tangga untuk menuju ke, katanya si Sonia ini tuh tempatnya adalah di penampungan air lantai atas. Jadi ada bokap itu ada penampungan air. Katanya sih, kata adiknya Wanda, dia di situ posisinya. Nah, itu kalau lihat lewat depan rumah, posisi tangga itu kelihatan. Soalnya bokap tuh bikin rumah nggak ada atapnya. Kayak langsung turun ke lantai, terus air hujan tuh masuk ke selang-selang. Nah, ada tangga itu tuh orang suka ngelihat. Di orang-orang di jalan kalau lewat, teman-temannya nyokap suka lihat sosok perempuan ini tuh duduk di tangga sini malam-malam.
Itu dia suka nanya, Bu manggil nyokap kan Bu Endang kan. Bu Endang itu siapa sih suka duduk-duduk di malam-malam di situ kayak. Jadi mereka kayak kadang-kadang suka lihat juga sih. Kayak gitu. Oke. Kita akan ngebahas dari yang awal dulu ya, si Pak Cokro, Bu Cokro dulu nih. Oh iya. Pak Cokro sama Bu Cokro, menurut Bun Bun gimana nih dengan cerita Pak Cokro dan Bu Cokro yang menurut tetangga-tetangga semua orang itu kan kejadiannya tahun 2002 pas lagi pindah ke Nganjuk ya, Dula. Iya, kalau nggak Yang salah Pak itu Cokro sama 2002 Cokro. pindah. Iya, Nah, after 2002 ya. tadinya kan aku pengen tanya tuh umuran berapa tuh. Tatonya tadi kan udah dikasih tahu kalau kelas 3 sampai kelas 5 SD kan di sana. Iya, rentan waktunya. Iya, soalnya cocok nih karena Pak Cokro ceritanya Nyonya Cokro dan Tuan Cokro. Nah, cara penulisan ejaannya tuh ejaan lama ya, TJOKRO. Aduh, gue merinding. Jadi ejaan lama, ini tuh kejadiannya udah lama banget. Mereka itu adalah pasangan yang tidak punya anak. Jadi kenapa mereka suka main ke rumah yang ada anak kecilnya? Sebenarnya. Oh my God. Iya. Terus mereka ini berdua termasuk keluarga berada ya pada saat zamannya, bisa dibilang pengusaha juga. Makanya kenapa nitip batik ke tetangga, karena mereka pengusaha batik. Oh my God. Dulunya pengusaha batik. Nah, kalau Nyonya Cokro ini, dia umurnya itu sekitar kurang lebih 40 tahun penampakannya ya. Kalau yang Tuan Cokro itu usianya kurang lebih 50 tahun. Shit. Gitu. Iya. Iya, jadi mereka memang suka main ke rumah-rumah yang punya anak kecil sih, karena mereka pengen punya anak, tapi nggak bisa punya anak gitu. Makanya mereka sayang banget sama anak kecil. Benar. Soalnya rumah di samping, jadi ini rumah Tuan Cokro, ini rumah gue, ini rumah Bu Johan. Nah, Bu Johan ini ada anak kecil juga. Kalau yang dititipin batik tuh anaknya udah gede, udah dewasa. Kayak gitu, bener sih. Nah, Bu Johan suka didatengin rumahnya, kan ada anak kecil seperantaran gue, teman-teman gue. Begitu. Iya, bener. Aduh. Nah, Bun, itu tapi mereka tuh nggak ganggu ya? Maksudnya ganggunya gitu-gitu aja ya? Enggak sih, sebenarnya justru kalau dilihat dari aura, ini termasuk auranya positif sih, Kak. Jadi bukan ganggu dalam artian nakut-nakutin, tapi memang kan kalau nggak biasa ngelihat sosok pasti takut lah. Betul. Iya, tapi mereka auranya berdua positif banget, karena memang maksudnya meninggal pun dengan wajar, karena sakit, bukan karena kenapa-napa. Bener banget, sumpah. Bener ya? Bener banget. Hanya kebetulan. Oh, dari mana dulu? Iya, jadi si gue muter. Jadi si rumah ini dititipin untuk bersih-bersih itu ke penjual sayur keliling komplek, ya kan? Jadi suatu hari gue sama teman-teman gue ini, anaknya Bu Johan sama kakak gue, itu lagi main depan rumah. Itu persis tiba-tiba datang tuh ibu penjual keliling, buka itu pagar rumah, dan akhirnya kita masuk ke dalam. Nah, kita tuh waktu itu gue masih kecil ya, jadi gue belum begitu mengerti pembicaraan mereka. Kita tuh ngelihat rumah itu dibersihin, yang kita tangkap adalah suami ibu Tuan Cokro dan Nyonya Cokro ini meninggal di rumah sakit karena sakit. Kayak gitu. Kayak anjir. Tuhan. Terus, aduh, nggak bisa sih. Ya begitulah yang di rumah Nganjuk. Iya. Oke. Ada yang mau lo tanyain nggak mengenai rumah Nganjuk, Dul, Kak Bun Bun? Aduh. Oh iya, jadi waktu itu tante gue itu tuh dia selalu pengen jadi, sekarang udah almarhum ya. Jadi gue panggil ibu karena dia tuh selama orang tua gue ngerantau, si ibu ini yang ngerawat gue sama kakak gue. Jadi gue panggil dia ibu. Ibu ini tuh selalu pengen jadi paranormal. Jadi almarhum tante gue ini pengen jadi paranormal, tapi katanya dia nggak diberkati oleh katanya dimensi lain gitulah akhirnya, tapi dia masih punya sedikit bakat itu. Suatu hari dia nonton di ruang keluarga,
dia ngelihat tiga sosok kalau nggak salah tadi nyokap cerita. 3 sosok ditampakin gitu. Terus kata si ibu bilang gini, kalian kalau punya niat jahat pergi, tapi kalau kalian punya niat baik nggak apa-apa di sini. Tapi nyokap tadi lupa 3 sosok ini tuh abis itu ngapain gitu kan. Nah yang gue pengen tanyain, kalau Satya Tuan Cokro dan Nyonya Cokro, satu sosoknya itu siapa? Itu cuma lewat doang kok. Oh iya, Bukan astaga. dari dalam rumah, cuma lewat. Oh Dari my luar God. sih, tapi nggak masalah. Karena nggak Oh tinggal. my God. Astaga. Aduh, gue nggak bisa tidur nih, Wak. Sabar lewat. ya. Udah Kan lewat. udah lewat. Iya, tapi aduh. Oke, sekarang kita beralih ke rumah yang di mana tadi? Kendari. Kendari. Iya. Ya, dengan Sonia tadi nih. Gimana Bun? Menurut pendapat Bun, siapakah Sonia ini dan motifnya apa? Oke, masalah rumah yang Kendari. Aku mau konfirmasi dulu. Ini rumahnya itu kayak kayu-kayu papan putih gitu nggak sih yang di Kendari? Enggak, bangunan biasa gitu, kayak dinding. Dinding Iya. atau jendelanya dari kayu dicat putih? Oh, ada dulu mungkin kandang ayam itu papan semua itu di halaman belakang. Dulu bokap. Oh iya, itu berarti di halaman belakang. Di Iya, halaman iya benar-benar. Itu ada Oke. rumah dibikin kayak untuk kandang ayam. Oh, oke. Kelihatannya itu di dekat situ ada pohon gede nggak sih? Ada, aduh Ada. Tuhan. Oke, berarti bener ya. Takut salah lihat Aduh rumah bener. orang. Iya, Tadi ada bener. sebenarnya rumah yang di Kendari itu lebih sarang daripada rumah yang di Nganjuk. Itu sarang Lebih banget apa? sih. Oh Sarang. iya, Sarang karena penunggunya memang banyak. betul. Iya, ada yang tadi kakek-kakek itu dia umurnya sekitar 75 tahun. Jadi kakek-kakek ini agak kasihan ya, soalnya dia nyari keluarganya. Dulunya itu ceritanya lumayan tragis, dia sempat ditaruh di panti jompo, terus akhirnya meninggal, tapi keluarganya nggak tahu, jadi dia cari keluarganya. Itu yang kakek-kakek. Terus ada juga nenek-nenek sebenarnya di situ. Nah, yang perempuan ini, sosok perempuan ini, dia itu sebenarnya blasteran. Jadi dia separuh Indonesia, separuh Belanda. Bener. Tuhan. Kenapa dia suka sama rumah itu? Karena ada lukisan bunga yang kamu bawa Serius? dari Ambon. Dia suka bunga soalnya. Dia suka liatin lukisan itu sih. Aduh, sumpah ini gue merinding. Gue gemeter. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita mau main, tadi kan kita mau main cocok logi nih, masalah yang mantan suami ya. Yang Iya. masalah mantan suami, itu yang masalah mantan suami sebenarnya si sosok yang kamu panggil namanya Sonia, aku belum tahu namanya siapa, tapi kita panggil dia Sonia aja ya. Dia itu sebenarnya ada trauma sama laki-laki, Sonia ini. Jadi dia bisa tahu mana laki-laki yang jahat, mana laki-laki yang baik. Wow. Nah, Sonia ini kasihan juga ya, karena Sonia ini pernah kehilangan anak. Jadi si anaknya itu dibawa pergi sama suaminya. Nah, kebetulan mukanya mirip sama kakaknya Dula. Tapi versi blasterannya. Dia lebih putih anaknya. Aduh. Begitu. Iya, Jadi makanya ya. kenapa dia, iya kasihan sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa dia ngerasa ya kakaknya Dula ini ya kayak anaknya gitu. Karena kan terakhir kali itu dia anaknya dibawa pergi sama suaminya. Makanya kenapa dia ada trauma sama laki-laki. Gitu. Jadi dia memang sengaja nampakin sama laki-laki itu supaya sebenarnya maksudnya tuh buat ngusir. Dia nggak suka laki-laki itu ke rumah gitu. Iya benar Karena Kak, dia udah benar. Iya dia udah tahu nih ada nggak baik nih sama laki-laki ini gitu. Jadi jangan kasih dia masuk rumah. Itu caranya dia buat ngelindungin keluarga situ. Tapi dia sebenarnya baik, dia ngelindungin keluarga kok. Jadi Iya, itu sih yang kita rasain selama ini. Iya, jadi ya nggak masalah sih kalau Ini si Sonia.
Terus ada sosok lain nggak, Kak? Ada yang pas lagi rep-repan, Iya, itu siapa? laki-laki itu yang dari pohon belakang. Allahu Akbar. Jadi yang, Tuhan. Anjir, gue langsung demam. Ini asik. Sabar Gue ya. soalnya ketika kejadian itu tuh inget banget sampai sekarang detail-detailnya, kayak sensasinya tuh masih kerasa gitu. Terus tadi perasaan gue nggak bilang ada kakek-kakek, kok lu tahu, Kak? Ada lebih. Kayaknya tadi gue belum. Bilang bilang cerita ya? kok ada Ada ya? kakek-kakek. Ada. Oh ya. Ada kakek-kakek. Iya. Iya, soalnya itu benar, ada kakek-kakek itu tuh benar. Itu di halaman belakang, itu udah terkenal banget sih.